Bismillah, biasanya TWS Baseus laris dan banyak yang cari-cari infonya. Jadi saya beli satu Baseus Bass BS2 Lite ini buat di-review. Walau sebetulnya ada dua alasan lain sih yang mendorong saya check out TWS 200 ribuan ini. Yang pertama, karena sudah sangat lama nggak nyoba earphone yang half in ear, dan saya yakin tetap ada segmen peminatnya yang setia dengan fitting begini. Lalu kedua, karena warna jingganya, aduh manis banget. Iya, kayak lagi lihat nutrisari jeruk yang baru diseduh. Iya, asli kece banget ya penampakannya di mata, mulai dari charging case-nya hingga kedua buds-nya. Sebetulnya ada dua warna lain yang juga ready, tapi basic banget ya, hitam atau putih. Sementara warna biru dan pink pastelnya belum ada stok pas saya mau order di Shopee. Anyway, TWS ini bawa spek teknis kayak gini. Sudah pakai Bluetooth teranyar versi 6.0 dengan kodek AAC dan punya driver 10 mm. Jumlah mikrofonnya 2 kali 1 ya, di tiap buds masing-masing cuma satu, dengan berat 3,3 gram saja untuk setiap budsnya ini. Punya waterproof rating IP55 dan juga ada low latency mode. Lalu, dual device connection sudah otomatis menyala, battery life diklaim sampai 7 jam atau hingga 40 jam kalau dengan charging case-nya. Dan pastinya support aplikasi Baseus. Aplikasi ini bisa kita gunakan untuk pilih preset dan juga custom equalizer-nya, toggle bass boost mode yang otomatis menyala sebetulnya, kemudian toggle game mode-nya, find device, kemudian atur touch control, bisa buat playback, atur volume, dan juga voice assistant ya. Terakhir bisa buat update firmware juga. Cuma entah kenapa di dalam paket penjualannya kali ini nggak dapat stiker lucu Baseus lagi nih. Bahkan nggak dapat kabel Type-C juga loh. Kemudian ada sesuatu nih di hasil pengujiannya. Ya, di Baseker Test, saya baru nih nemu lagi burst dan rattle muncul di sebuah earphone. Dan dua-duanya hadir pula. Untungnya suara burst ini hilang pas mode bass boost saya matikan dari aplikasi. Sementara rattle masih terdengar walau semakin samar ya. Apakah ini drivernya kurang bagus? Atau mungkin akibat powernya yang didorong banget buat menyiasati bentuknya yang open biar tetap terdengar. Tapi virtualisasi 8 arah sih akurat ya, meski jaraknya agak samar. Terasa lega karena suara itu kayak dari jauh semua. Sekali lagi, ini harus dimaklum karena form faktornya yang half in ear begini jadi open banget ya. Dalam game, ini cukup membantu menebak suara arah lawan meski kurang bisa ngira-ngira jarak dari sumber suaranya. Lalu untuk delay pas nonton video sih aman, di PUBG Mobile ini baru lumayan tebel ya. Suara mendarat nyata ada jeda dan ekor langkah bisa 3-4 langkah. Untungnya low latency mode-nya signifikan, suara gerakan-gerakan jadi sinkron dengan ekor langkah yang tinggal 1-2 langkah saja. Catat, tapi mode ini hanya bisa diaktifkan dari aplikasi Baseus saja. Kemudian mikrofonnya ya memang kurang bagus ya, tanpa noise pun suaranya udah kayak orang kumur-kumur, terasa berbayang dan efek suara robot sangat kentara. Jadi tidak cukup clear meski gain sangat cukup dan detail juga lumayan. Lalu saat noise disimulasikan ternyata cukup teredam ya, walau ternyata suara yang terekam makin gak jelas di awal noise dimunculkan. Baru setelah rada lama perlahan kembali kayak di awal. Ya nggak terlalu jelas juga tapi udah lebih baik. Buat komunikasi rasanya kurang deh ya, coba dengarkan sampelnya ini. Seperti ini contoh perekaman audio dari mikrofonnya TWS Baseus Bass BS2 Lite ya. Silakan disimak karena setelah ini saya sudah mulai nyalakan noise, simulasikan di sini dengan kipas angin di sisi kiri dan video cafe noise yang saya setel di sisi kanan. Nih kalau direkam pakai mikrofon Oppo Find X9 kira-kira kayak gini noise-nya. Kita kembali ke mikrofon TWS ini, gimana? Noise-nya diredam nggak? Mengingat dia cuma punya dua mikrofon ya, satu di kiri dan satu di kanan. Jadi kemungkinan besar bakal mengandalkan AI buat meredam noise-nya. Silakan disimak karakter suara saya masih tetap natural atau tidak, putus-putus atau tidak suaranya, dan jadi telat atau delay atau tidak ya, dibandingkan tadi sebelum ada noise. Boleh di komen, buat harga 200 ribuan segini mikrofonnya kepake atau tidak. Oke, lanjut ke karakter suara. Saya coba dengarkan di kondisi default, yaitu di equalizer Baseus Classic, namun mode bass boost menyala sesuai kondisi awal.
Dan bassnya segini masih sangat kerasa, punch-nya memang agak pecah di akhir, tapi masih cukup deep dan juga bulat. Tumbukan ada banget, walau mau nggak mau, bass di half in ear mesti bakal lebih bumi dan melebar. Bassnya sendiri cukup gesit, agak lebih tajam memang, tapi overall tidak lemah ya sektor ini. Sementara vokalnya asli banget, natural pisan, lengkingan suara bisa hadir tanpa jadi berat. Artinya pitch-nya itu pas ya, dan tone-nya benar-benar balance, jadi gimana gitu, asli banget suaranya. Lalu treble open dan clear itu jelas, dan distorsi bass nyaris tak terasa. Ceringnya cukupan, sparkling bisa terasa meski nggak dominan, aman tidak runcing, mantap lah ya. Walau nggak yang super ngecering, suara begini tuh enak buat saya dengerin. Iya, saya suka karakter suara yang cenderung open dan bright begini, namun punya bass yang masih bisa terasa jelas. Tidak lemah atau tipis gitu ya. Kalau mau cari sirkulasi udara yang lebih sehat buat telinga, form factor begini masih sangat oke. Apalagi kalau kamu suka suara yang natural dan cukup mencering. Memang bentuk half in ear begini makin kurang populer ya belakangan ini, terutama setelah kehadiran OWS, baik yang pakai earhook maupun yang bentuknya klip alias anting. Wajar sih karena OWS lebih bisa bertengger dengan baik di telinga, gak khawatir jatuh kayak TWS yang half in ear begini, yang gak pakai tips karet ya. Tapi buat harga 200 ribuan sih ini masih oke banget, selama kamu memang butuh yang seperti ini. Ringan saat dipakai, nggak bikin telinga panas dan keringetan, juga nggak bikin sakit waktu dipakai lama-lama. Walau saran dari saya sih kalau mau lama-lama, mending pakai earphone berkabel aja. Biar nggak terus-terusan terpapar gelombang radio yang terlalu dekat ke arah kepala. Yang paling bikin nggak tahan buat order earphone ini sih, looks-nya yang sekali lagi sweet banget. Seger banget deh lihat warna orange kayak gini tuh. Saya yakin para wanita akan dengan mudah tergoda lihat penampakannya, apalagi mereka yang dulu juga tak bisa menahan pesona dari Baseus WM01. Iya, rasanya mereka bakal mudah meleleh deh saat melihat Baseus Bass BS2 Lite ini. So, sekali lagi, selama karakternya cocok dan budgetnya masuk, silakan klik produk-produk di bawah video ini dan gaskan order ya. Oke sip, videonya sampai di sini dari Kota Cimahi. Agogon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.